Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rawati, mahasiswi dari Universitas Pamulang, ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Digital Work System dan Employee Experience terhadap kualitas pelayanan operasional pada PT IA Support Indonesia. Latar belakang, era globalisasi menuntut kualitas pelayanan operasional yang efektif dan efisien. Digital Work System belum optimal, koordinasi dan SOP belum maksimal di PT IAS. Employee Experience yang kurang kondusif berdampak pada produktivitas karyawan. Bab 1. Identitas dan rumusan masalah. Identifikasi masalah. 1. Digital Work System belum optimal, koordinasi dan SOP belum maksimal. 2. Employee experience fisik dan non-fisik belum sepenuhnya mendukung produktivitas. 3. Kualitas pelayanan belum konsisten memenuhi standar. 4. Pengaruh secara versial dan simultan belum diketahui secara empiris. Rumusan masalah. 1. Apakah digital work system berpengaruh versial terhadap kualitas pelayanan? 2. Apakah employee experience berpengaruh parsial terhadap kualitas pelayanan? 3. Apakah keduanya berpengaruh simultan terhadap kualitas pelayanan? 4. Seberapa besar kontribusi kedua variabel tersebut? Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Mengetahui pengaruh digital work system secara versial. 2. Mengetahui pengaruh employee experience secara versial. 3. Mengetahui pengaruh keduanya secara simultan. 4. Menganalisis besarnya kontribusi kedua variabel. Manfaat penelitian. Teoritis, kontribusi pengembangan ilmu manajemen SDM dan operasional referensi penelitian selanjutnya. Praktis, dasar kebijakan bagi PT IAS untuk meningkatkan sistem kerja digital dan pengalaman karyawan. Bab 2. Landasan teori dan variabel penelitian. X1. Digital Work System. Keseluruhan prosedur, mekanisme, dan tata cara kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Indikatornya. 1. Prosedur kerja. 2. Pembagian tugas. 3. Koordinasi kerja. 4. Beban kerja. 5. Efisiensi waktu kerja. X2. Employee experience. Segala sesuatu di sekitar karyawan yang memengaruhi pelaksanaan pekerjaan, baik fisik maupun non-fisik. Indikatornya. 1. Kondisi fisik tempat kerja. 2. Fasilitas kerja. 3. Hubungan antar karyawan. 4. Hubungan atasan, bawahan. 5. Keamanan dan keselamatan. E. Kualitas pelayanan operasional. Kemampuan memberikan layanan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan secara berkelanjutan. Indikatornya. 1. Tangible. 2. Reliability. 3. Responsiveness. 4. Assurance. 5. Empati. Penelitian terlebih dahulu dan research gap. 1. Sutrisno 2021. DWS tambah EE kinerja, hasilnya positif dan signifikan. 2. Putri dan Handoko 2020. EE kualitas pelayanan, hasilnya positif dan signifikan. 3. Wibowo 2022. DWS efektivitas pelayanan, positif dan signifikan. 4. Lestari 2021. EE produktivitas, hasilnya positif dan signifikan. 5. Pratama dan Sari 2022. DWS kualitas pelayanan, hasilnya positif dan signifikan. 6. Ramadan 2022. KP kepuasan pelanggan, hasilnya positif dan signifikan. 7. Hidayat 2023. EE kinerja dan kepuasan, hasilnya positif dan signifikan.
kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Variabel X1 Digital Work System, H1 versial, ke Y kualitas pelayanan operasional, X2 Employee Experience, H2 versial, ke Y kualitas pelayanan operasional, H3 simultan. H1 DWS berpengaruh versial positif, H2 EE berpengaruh parsial positif, H3 DWS dan EE berpengaruh simultan. Desain dan pendekatan penelitian. 1. Jenis penelitian kuantitatif, deskriptif, dan verifikatif, menguji hipotesis secara empiris dengan data numerik statistik. 2. Lokasi penelitian PTI Support Indonesia, perusahaan jasa operasional. 3. Populasi dan sampel seluruh karyawan operasional PT IAS, rumus Lowin, E sama dengan 5%, atau sampling jenuh lebih kecil 100 orang. 4. Pengumpulan data, kuesioner skala Likert 1-5 data premier, ditambah dokumen perusahaan dan literatur data sekunder. 5. Uji instrumen, uji validitas Pearson, R hitung lebih besar R tabel, dan uji reliabilitas Cronbach alpha lebih besar 0,60. 6. Analisis data, statistik deskriptif, tambah uji asumsi klasik, tambah regresi linear berganda SPSS versi 2026. Teknik analisis data, persamaan regresi linear berganda, Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2 tambah E. Y. Kualitas pelayanan operasional, X1 Digital Work System, A. Konstanta, X2 Employee Experience. B1, B2 sama dengan koefisien regresi, E sama dengan error term. Uji T parsial, signifikan lebih kecil 0,05 HO ditolak. T hitung lebih besar T tabel signifikan. Uji V simultan, signifikan lebih kecil 0,05 H0 ditolak. P hitung lebih besar P tabel signifikan. Koefisien determinasi R2 nilai 0 sampai 1, semakin 1 semakin kuat, berpengaruh variabel bebas. Jadwal penelitian 1 April sampai Oktober 2026. 1. Penyusunan proposal pada bulan April sampai dengan Mei. 2. Studi literatur dan instrumen pada bulan Mei sampai dengan Juni. 3. Uji validitas dan reliabilitas pada bulan Juni. 4. Pengumpulan data pada bulan Juli. 5. Tabulasi dan entry data pada bulan Juli dan Agustus. 6. Analisis data SPSS pada bulan Agustus sampai dengan September. 7. Penyusunan hasil sampai dengan bulan September dan Oktober. 8. Revisi dan penyempurnaan pada bulan Oktober. Jadi kesimpulannya, 1. Digital Work System X1 dan Employee Experience X2 menjadi variabel kunci yang memengaruhi kualitas pelayanan operasional Y pada PT IAS Support Indonesia. 2. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif verifikatif dengan regresi linear berganda dan pengolahan SPSS versi 2026. 3. Hipotesis dirumuskan, pengaruh parsial X1, pengaruh parsial X2, dan pengaruh simultan X1 tambah X2 terhadap Y. 4. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar strategis peningkatan sistem kerja digital dan pengalaman karyawan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.